Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kalau pilkada serentak diselenggarakan secara nasional pada 2024, yaitu di bulan November 2024, akan menimbulkan kompleksitas teknis Pemirsa, rencana pemilihan kepala daerah serentak nasional pada 2024 kemungkinan besar batal. Pasalnya dalam draft rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum, DPR berencana tidak menggelar pilkada yang jadwalnya bersamaan dengan pemilu nasional tersebut. Dengan kata lain, pilkada berikutnya berpotensi digelar pada 2022 dan 2023. Isu-isu krusial pada RUU Pemilu yang saat ini tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat mulai menjadi bola panas. Yang kini menjadi sorotan adalah opsi untuk tetap menggelar pilkada 2022 dan 2023. Bila mengacu pada Undang-Undang Pilkada saat ini, pilkada berikutnya semula digelar pada 2024 bersamaan dengan pemilu nasional. Dalam draft RUU Pemilu pasal 731 ayat 2, daerah yang menggelar pilkada pada 2017 akan kembali melaksanakan pilkada pada 2022. Begitupun pasal 731 ayat 3, daerah yang menggelar pilkada pada 2018 akan kembali melaksanakan pilkada pada 2023. Kita udah sekarang posisi draft RUU kita sudah di badan legislasi untuk diharmonisasi dan disinkronisasikan. Dan rencana di akhir bulan Januari ini, kalau saya lihat dari jadwal di badan legislasi itu sudah selesai kan, karena sudah dimulai minggu kemarin mereka sudah mulai melakukan harmonisasi dengan melakukan public hearing kan. Nah, kalau misalnya di masa sidang ini sudah sudah selesai harmonisasi dan sudah disahkan menjadi draft resmi DPR, maka pimpinan DPR akan mengirimkan draft ini ke Presiden. Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini menilai ada resiko yang diambil bila pilkada dipaksakan digelar pada 2024. Namun Titi mengingatkan, wacana pelaksanaan pilkada tahun depan juga harus jelas. Kalau pilkada serentak diselenggarakan secara nasional pada 2024, yaitu di bulan November 2024, akan menimbulkan kompleksitas teknis dan beban yang cenderung akan sangat membuat kerja-kerja penyelenggara pemilu menjadi tidak sesuai dengan beban kerja yang logis. Termasuk pula dari sisi kampanye akan membuat isu antara nasional dan lokal mendapatkan perlakuan yang tidak berimbang. Konsentrasi dan perhatian pemilih serta publik akan tersedot sepenuhnya kepada Pilpres. Dinamika pembahasan RUU Pemilu pun mulai muncul di DPR. Soal jadwal pilkada yang berubah ini, PDI Perjuangan memberi catatan. Mereka menghendaki pilkada berikutnya tetap digelar pada rencana awal, yakni 2024 bersamaan dengan pemilu nasional. Tim Liputan Metro TV. Lantas, benarkah wacana menggulirkan pilkada di 2022 dan 2023 terkait dengan kepentingan politik jangka pendek, terutama untuk mengamankan wilayah-wilayah strategis seperti DKI Jakarta? Kita akan mengulasnya bersama Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Atgas dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang, Bang Pratman dan juga Mas Burhanuddin. Selamat petang. Ya, kita ke Bang Pratman terlebih dahulu. Bang Pratman, apa sih sebetulnya yang jadi latar belakang dibongkar lagi nih rencana pilkada? Kan tadinya serentak, katanya mau 2024, Bang Pratman. Baik, saat ini kan masih di Badan Legislasi. Namun saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa kebetulan program legislasi nasional kita, prolegnas kita kan belum sempat diparipurnakan. Mudah-mudahan dalam masa persidangan ini, dalam waktu dekat, dalam sidang paripurna yang akan datang, prolegnasnya bisa kita stok dan bisa disetujui. Karena kalau prolegnasnya belum
ditetapkan oleh paripurna, tentu tidak ada satupun proses legislasi yang bisa berjalan di DPR. Nah, oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa segera disahkan dan kemudian kita akan melakukan proses harmonisasinya di badan legislasi. Memang kami sebenarnya dari masa persidangan yang lalu, rancangan undang-undang pemilu ini sudah masuk ke badan legislasi. Namun sayang pada saat itu belum baca kita harmonisasi karena masih adanya tarik ulur, tidak ada naskah final yang dihasilkan oleh DPR terkait dengan beberapa isu-isu krusial. Dan alhamdulillah pada akhirnya Komisi 2 sebagai penginisiasi ini bisa melakukan kerjaannya dan bisa melahirkan sebuah draft final untuk kami harmonisasi di badan legislasi. Nah, memang beberapa persoalan mendasar yang terkait dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 ya tentang penyelenggaraan pemilu maupun undang-undang tentang pemilihan kepala daerah ini kan sekarang disatukan. Nah, ada beberapa wacana tapi ini masih proses bergulir, pasti akan ada negosiasi kompromi politik di antara fraksi-fraksi partai-partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, beberapa hal yang ingin saya tekankan bahwa kalau sekarang ini yang kita bicarakan adalah terkait dengan pemilu kada, maka dulu saya secara pribadi sebenarnya mengusulkan supaya pemilu itu dilakukan dua kali ya. Ada yang namanya pemilu nasional dan ada pemilu daerah ataupun kepala daerah. Atau boleh juga kita menyelenggarakan satu pemilihan legislatif dan satu pemilihan eksekutif. Tapi sayangnya kan kita terkendala dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang keserentakan itu tidak boleh tidak antara Presiden, DPR RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, oleh karena itu sekarang apa boleh buat, mau tidak mau kita harus taat tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi karena itu adalah tafsir satu-satunya. Baik, yang Bang Pratman, kalau kita bisa ingin tahu suara-suara dari anggota Dewan begitu ya, ini apa sih pertimbangannya kemudian diwacanakan tidak berbarengan di 2024? Apakah karena efektivitas, efisiensi, atau teknis, atau apa sih? Ini memang agak kompleks sama yang disampaikan tadi Mbak Titi ya, bahwa kalau kita lakukan sekaligus dalam tahun 2024 dengan berbagai macam kompleksitasnya, tentu kemarin bagaimana kemudian penyelenggara pemilu itu luar biasa banyak yang korban ya. Nah, oleh karena itu juga menjadi satu pertimbangan. Tetapi di sisi lain tentu pasti ada pertimbangan-pertimbangan sisi politisnya bagi masing-masing partai politik. Karena di DPR pun sampai saat ini itu masih terbelah. Ada yang tetap menginginkan tahun 2024 sebagaimana jadwal yang kita sudah tetapkan. Tetapi tidak sedikit juga partai-partai politik yang menginginkan supaya pemilu 2022 dan 2024. Fraksi mana saja yang ingin 2024, fraksi mana saja yang ingin 2022, 2023? Kalau boleh tahu. Saya ingin menyampaikan karena kalau ini kan persoalan yang sangat strategis, pasti nanti ini akan sampai di level ketua-ketua umum. Nah, oleh karena itu kompromi itu akan terjadi di sana. Karena ini ada dua hal, karena disatukan, baik undang-undang pemilu maupun penyelenggara pemilu dan pemilu kada ini disatukan, maka tentu kompromi-kompromi di antara partai-partai politik dan itu pasti akan dibicarakan di tingkat ketua umum. Oke, Bang Pratman tadi mengatakan selain memang masalah strategis, teknis, ada juga pertimbangan-pertimbangan lain yang pertimbangan politis. Kita ke Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, kalau dari sudut pandang Anda, apa bacaan dan amatan dari Anda? Apakah ada unsur politik jangka pendek? Karena kok pilkada ini seolah dirubah-rubah sesuai dengan kepentingan politik saja, Mas Burhan. Ada setidaknya 5 alasan mengapa debat terkait dengan keserentakan pilkada dengan pemilu legislatif maupun pilpres dipersoalkan kembali. Alasan yang pertama adalah alasan teknis. Kalau mengacu pada pilpres pileg serentak 2019 ada ribuan. Dengan pilkada serentak meskipun tidak satu tahun, tidak satu waktu, tetapi dilakukan di tahun yang sama, yaitu 2024. Alasan yang kedua itu terkait dengan alasan elektoral. Ini alasan elektoral penting karena ada banyak sekali wilayah yang akan digantikan karena masa jabatannya habis seiring dengan masa jabatan kepala daerah yang habis di 2022 dan 2023 oleh PCS. Jadi ada setahun, 2 tahun menjelang pemilu yang sangat krusial buat partai politik
diganti kepala daerahnya yang habis masa jabatannya oleh PJS. Dikhawatirkan PJS itu terutama di wilayah yang habis masa jabatannya 2023, wilayah yang sangat gemuk, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, itu diganti oleh orang-orang yang punya afiliasi tertentu ke partai tertentu. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kalau ada PJS, setahun 2 tahun menjelang 2024, tentu ada keterbatasan, terutama yang berkaitan dengan keputusan yang sangat signifikan. Oke. Jadi jangan lupa kalau misalnya Mas Burhan, untuk alasan keempat dan kelima mungkin kita tahan dulu karena kita juga sudah mulai melihat begitu ya, ada kawasan-kawasan seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ini juga akan jadi pertarungan. Nanti mungkin 2 poin lagi sisanya kita akan ulas setelah jeda begitu ya Mas Burhan ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News segera kembali. Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Kita kembali ke Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan tadi sempat mengatakan ada 5 poin, 3 sudah disebutkan. Singkat saja mungkin kita bicara 2 poin sisanya karena yang menjadi highlight dari kita semua tentunya adalah di tahun 2022, 2023 itu ada Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang mungkin kalau kita lihat semua partai ingin berebut juga di situ. Ya, alasan keempat, Ade, itu terkait dengan kalau misalnya wilayah-wilayah besar tadi yang secara elektoral sangat signifikan dalam menentukan kemenangan 2024 itu dipegang oleh PLT atau PJS, apapun istilah hukumnya, maka mereka tidak bisa mengambil keputusan signifikan karena mereka tidak dipilih langsung oleh rakyat. Bayangkan setahun 2 tahun kepala daerah itu dipegang oleh mereka yang tidak dipilih secara langsung. Pasti kewenangannya terbatas. Itu alasan yang keempat. Alasan terakhir ini alasan keamanan. Jadi kalau pilkada serentak dilakukan di 2024, kalau misalnya satu wilayah mengalami masalah keamanan akibat masalah elektoral, tentu tidak bisa polisi didatangkan di wilayah yang lain, sementara wilayah yang sendiri sedang ada pilkada. Contoh misalnya, 2020 ada pilkada di Karawang, kemudian ada situasi keamanan di Karawang. Polisi yang ada di Majalengka misalnya, nggak bisa dibawa ke Karawang. Karena di Majalengka sendiri ada pilkada. Itu kalau asumsinya pilkada dilaksanakan di semua wilayah. Jadi 5 alasan itu saya kira yang membuat anggota DPR yang terhormat itu memikirkan dengan matang bagaimana sebaiknya format dan skenario keserentakan pilkada dibarengkan dengan pileg dan pilpres. Mas Burhan, kalau soal PLT, PJS atau istilah yang lain begitu yang sejenisnya, apakah memang sebelumnya sudah ada kasus-kasus empirik seperti itu? Seperti yang Anda teorikan tadi atau asumsikan tadi? Memang perlu dibuktikan secara empirik. Kalau PLT dipegang oleh seseorang yang dianggap punya afiliasi secara elektoral kepada calon presiden atau kepada partai tertentu akan menguntungkan capres atau partai yang bersangkutan. Itu perlu pembuktian secara empiris. Tetapi dalam konteks politik, apapun itu pasti dipertimbangkan oleh kawan-kawan Bung Supratman di DPR sana. Karena bagaimanapun, bayangkan ada provinsi-provinsi besar, tadi saya sebut ya, provinsi di Jawa, kemudian provinsi di Sumatera, kemudian provinsi di Sulawesi Selatan khususnya, itu menyelenggarakan pemilu, dan kalau misalnya tidak ada pilkada, mereka dipegang oleh PLT. Nah kalau misalnya PLT-nya itu bisa imparsial, bagus. Tetapi apakah bisa ada jaminan atau garansi bahwa PLT yang ditunjuk itu betul-betul imparsial? Nah ini saya kira yang menjadi persoalan yang kemudian daripada menimbulkan masalah krusial terkait dengan legitimasi, siapa yang menang 2024 lebih baik ditunda gitu. Oke, Bang Pratman, bagaimana analisa khususnya dengan yang PLT atau PJS ini? Anda kalau Gerindra sendiri apakah pernah menghadapi pengalaman yang semacam itu atau gimana nih? Kalau itu yang terjadi, apa yang menjadi analisis dari Mas Burhan kan ini sesuatu yang pertama kali kalau itu dilakukan. Ini kan prosesnya panjang sekali. Bayangkan tahun 2022 sampai tahun 2024, itu 2 tahun ya. Dan itu jumlahnya tidak main-main, baik terhadap pemilu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Kabupaten kota itu ada 101 kalau tidak salah di tahun 2022 ya. Belum lagi yang disebutkan di beberapa provinsi besar.
Tapi yang perlu saya ingin tegaskan begini, kita kan masih ini inisiatif DPR. Kita belum dengar nanti pemerintah setuju atau tidak. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, nanti ini akan dikomunikasikan. Yang paling penting dulu DPR tentu dengan pertimbangan politiknya ada, kemudian pertimbangan keamanan seperti 4 hal yang dikemukakan oleh Mas Burhan tadi, itu pasti penting untuk kita pertimbangkan. Sehingga nanti kemudian, kalau selesai proses harmonisasinya, ini bisa menjadi draft usulan resmi DPR kemudian untuk dibahas bersama dengan pemerintah. Baik. Karena kalau orang DKI Jakarta sudah mikirnya ini 2022 pemerintah provinsi sekarang sudah habis masa jabatannya, kemudian harus pilkada di 2024, berarti ada 2 tahun nih PLT yang kemudian nanti akan jadi gubernur DKI Jakarta. Dan ini menjadi salah satu yang menjadi sorotan begitu. Baik, terima kasih Bang Pratman dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami di Prime Time News.